Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Mardia dengan NIM 2015-217. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 teknik umum konseling, yaitu yang pertama teknik penafsiran, yang kedua teknik konfrontasi, dan yang ketiga teknik diam. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan ketiga teknik tersebut. Baik, teknik umum konseling yang pertama yaitu teknik penafsiran. Nah, teknik penafsiran itu sendiri adalah memberikan penjelasan atau pengertian yang dilakukan oleh konselor dengan tujuan untuk membantu konseli agar memahami pasti kejadian-kejadian dengan memberikan pandangan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapinya. Jika hendak melakukan penafsiran, si konselor harus berhati-hati dalam memberikannya, karena bisa berdampak negatif maupun positif. Nah, contoh yang negatif yaitu si konselor tidak menerima atau menolak penafsiran yang dilakukan oleh konselor itu sendiri. Makanya dalam penafsiran itu harus berhati-hati agar proses konseling bisa berjalan dengan semestinya, sesuai dengan tujuan awal. Adapun contoh penafsiran dalam konseling yaitu, contohnya, konseli. Saya benar-benar benci dengannya. Dia telah berkhianat kepada saya. Nah, konselor memberikan penafsirannya seperti ini. Dari apa yang kamu kemukakan, kamu benar-benar kecewa terhadapnya. Apakah benar demikian? Nah, seperti itulah contoh penafsiran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik konseling yang kedua, yaitu teknik konfrontasi. Teknik konfrontasi itu sendiri merupakan teknik yang dilakukan oleh konselor yang dimana untuk menunjukkan adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian terhadap konseli, yang dimana perkataan dengan reaksi tubuh yang diberikan atau ditunjukkan konseli berbeda. Dengan contohnya, contoh konfrontasi seperti ini, misalnya konseli. Saya tidak merasa bahwa dia menyakiti saya. Namun ekspresi yang ditunjukkan itu berbeda dengan yang diucapkan, itu dia menunjukkan ekspresi sedih, murung, dan tangannya digenggam. Nah, si konselor memberikan tanggapan seperti ini. Anda mengatakan bahwa dia tidak menyakiti Anda, tetapi mengapa saya melihat Anda begitu sedih ketika mengucapkan hal tersebut? Adapun tujuan konfrontasi. Nah, tujuan dilakukannya teknik ini yaitu pertama, mendorong konseli untuk melakukan penelitian secara jujur, yang artinya ketika menceritakan masalahnya tidak ada yang ditutup-tutupi dan sesuai apa yang dia alami. Nah, yang kedua, mengembangkan potensi klien. Yang ketiga, membawa konseli kepada kesadaran adanya ketidaksesuaian diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik diam. Teknik diam dilakukan setelah adanya konfrontasi, yakni untuk menunjang keberhasilan konseling. Diam di sini bukan berarti tidak komunikasi, lebih kepada komunikasi nonverbal. Diam juga merupakan bentuk untuk menunjukkan rasa simpati, empati, persetujuan, dan memberikan kesempatan untuk berpikir dan hal lain sebagainya. Tujuan dilakukannya teknik diam ini yaitu untuk menanti konseli yang sedang berpikir, mendorong konseli untuk berbicara, dan juga membantu konseli untuk memahami dirinya sendiri, dan juga untuk relaksasi konseli, dan juga untuk mengurangi kecepatan dalam wawancara. Selain itu juga, teknik diam bertujuan sebagai bentuk protes yang dilakukan konselor terhadap konseli ketika konselinya berbicara berbelit-belit, dan untuk menunjang perilaku dan empati terhadap konseli untuk bisa berbicara dengan bebas. Teknik diam memiliki 2 jenis, yaitu diamnya dari konselor dan yang kedua diamnya dari konseli. Diam dari konselor maksudnya yaitu
ketika pusat komunikasi berada pada konselor dan dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Dengan alasan konselor terlalu aktif dan memutuskan untuk menguranginya dengan memberikan kepada konseli agar lebih aktif dan bertanggung jawab. Sedangkan diam dari konseli maksudnya yaitu konseli kehabisan energi untuk melanjutkan pembicaraannya. Konseli merasa kebingungan dengan apa yang harus ia bicarakan lagi. Konseli merasa perasaannya sakit dan tidak sanggup untuk melanjutkan pembicaraannya lagi. Dan juga konseli sedang mengorganisasikan pikirannya dan perasaannya. Alhamdulillahirobbilalamin, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.